Yo Sanak, balik lagi di channel Sobat Akai yang maksud pasti Akai. Hari ini kita ngobrol bareng sama Bang Baga ya teman-teman. Gonjol. Ya, sehat gak? Alhamdulillah. Kita ngobrol santai aja hari ini. Siap. Hari ini kita ngobrol seputaran tentang Ramadan aja dulu. Gimana Bang Baga? Apa yang beda di Ramadan kali ini menurut Bang Baga? Kalau dari aku nih ya. Iya. Kalau dari segi kerjaan ya kan Bang, kan kita di kuliner ya kan. Iya betul. Ya lebih apa ya? Lebih bisa aware sama teman-teman yang ngejalanin puasa itu menahan haus, lapar gitu ya kan. Oh, jadi kayak dibikin andalan dong di bulan puasa ini. Benar. Jadi seakan-akan kayak aku tuh jadi palang pintu terakhir untuk rasa ya. Oh kan? iya, karena jadi seakan-akan keren aja gitu. Iya betul. Tapi di situ berapa orang nggak yang maksudnya yang bukan non Islam gitu di tempat mereka? Kalau di shiftku Bang, dua Dua aku orang. sama ada temanku satu. Oh, jadi kalau misalkan soal nyobain kamu terus dipanggil tuh? Ya antara kami berdua sih. Oh. Dimana yang memang kita dekat, misalnya aku pas lagi di depan kompornya ya aku. Oh iya. Tapi itu jadi bumerang juga nggak sih bagimu? Siapa tahu lidahmu lagi juga bermasalah gitu kan, atau ya barangkali keasinan atau apa. Nah itu kalau aku sih balikinnya ke apa ya Bang, jadi motivasi sih. Oh, motivasi jadi ya? lebih ke arah, oh ya aku jadi palang pintu terakhir nih, jadi aku harus membuktikan bahwa tesku ini yang nggak buruk gitu. Oh jadi gitu sih. Iya. Bukan jadi bumerang Bang. Oh iya, takutnya aja jadi kayak beban gitu loh. Oh enggak. Oh enggak. Berarti merasa apa ya namanya, merasa diandalkan lah gitu ya. Ya harus sih Bang. Oh iya. Di setiap tempat sih kalau menurut aku sih, mantap kita juga sih. harus bisa jadi orang yang diandalkan lah. Oke. Suasana Ramadan tahun ini gak? Menurutmu apa yang beda dari Ramadan yang tahun-tahun kemarin sebagai seorang non-Islam gitu? Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, yang pasti kalau di tahun COVID kita kan pasti jarang ya Bang. Pokoknya berpapasan, bukber, terus habis itu misalnya pas Lebaran juga pasti kan dibatasin kan, ya dengan social distancing dan segala macamnya. Iya betul. Cuman kalau di tahun ini ya orang tuh lebih apa ya, lebih semangat. Kalau aku ngerasanya orang tuh lebih semangat, lebih antusias gitu lebih ya. antusias benar. Bisa dijadikan ajang untuk ketemu, reunian, ngumpul bareng, ngobrol. Gitu. Tapi udah kerasa ya bedanya. Padahal baru seminggu. Gitu. Udah lumayan sih Bang. Kalau menurut aku sih udah jauh sih perbedaannya. Jadi orang lebih banyak antusias sih. Tapi kamu pernah lah gak kayak kepengen nyobain puasa gitu? Kayak teman-teman pernah? Selalu. Dan aku gimana setiap tahun tuh selalu pengen nyobain puasa. Terus gimana tuh ceritanya? Rasanya sih kalau aku pengen nyobain puasa itu awalnya tuh semangat. Tapi masuk di jam-jam siang, di jam-jam 12. Ngantuk tuh pasti. Ngantuk, terus emosi tuh naik ya? Iya, lebih cepat naik. Betul. Karena itu kurang tidur. Kurang iya. Gitu ya? Kalau kurang tidur itu emosi orang itu makin naik menurut yang aku tahu sih. Dan juga mungkin pengaruh efek lapar ya, semuanya gantung juga. Tapi yang intinya sih kurang tidur aja. Kalau tidurnya cukup, biarpun lapar ya aman-aman aja sih. Tapi kalau kebanyakan tidur gimana tuh? Ya enak. Lancar ya maksudnya. Lancar maksudnya. Oh, pernah lah kamu nyoba iftar atau buka puasa di tempat-tempat lain yang bukan kamu tempat kerja gitu, atau tempatmu bekerja? Kalau buka puasa ya pernah sih Bang, karena salah satu motivasiku, acuanku tuh nyobain di tempat lain. Jadi aku bisa ngebandingin. Oh, buat diri kita juga ya. Oh iya. Untuk perkembangan kita juga kan, gimana ada referensi gitu ya. Referensi benar, dari segi rasa, dari segi banyaknya menu, variasinya, terus dari segi setup-annya juga. Ada beberapa tempat sih Bang, beberapa hotel yang memang beberapa kali aku coba memang. Walaupun aku nggak ikut puasa ya kan, kita menikmati suasananya. Betul juga sih. Memanfaatkan suasananya itu. Iya, jadi buat pengembangan diri juga ya. Benar, iya. Ini menyimpang sih guys. Pernah lah kamu kan di sini non Islam, terus kebanyakan ketemunya mayoritas Islam kan, terutama di Kalimantan ini kan. Nah, jadi pernah nggak kamu suka atau pernah menjalani hubungan sama orang yang beda agama? Langsung nih ya. Iya. Kalau soal asmara sih
Ya, asmara lah ini. Pernah, Bang. Pernah. Pernah. Dulu waktu masih di lokasi. Oh, di Aku lokasi. pernah kerja di lokasi di tambang kan, Bang. Iya, iya. Jadi memang pernah ada deket sama satu cewek yang memang ya beda agama. Tinggi banget itu ya pemisahnya. Nggak tahu, Bang. Aku sampai nggak bisa berkata-kata, speechless lah. Iya. Enggak, maksudku tuh gimana sih? Kok kamu berani gitu loh? Padahal kan sudah tahu dari awalnya itu tuh nggak mungkin. Iya. Menurutku sih nggak mungkin. Maksudnya misal nih aku suka sama perempuan ya, perempuan yang katakanlah beda agama. Dan aku sudah batasi diriku. Nggak mungkin karena aku sudah setua ini dengan kepercayaanku yang itu. Masa aku tinggalkan dengan orang yang baru ku cintai gitu loh. Nah itu maksudnya gimana itu, Bang Baga? Kalau aku sih memang ya mungkin karena waktu itu di lokasi, Bang ya. Iya, iya, iya. Jadi memang sering ketemu, Oh. terus intens Iya, antara iya. aku dengan beliau komunikasinya ya kan. Terus juga waktu itu memang di pekerjaan memang kita lebih banyak ngobrol, Bang. Jadi ya mungkin komunikasi enak kecil gitu ya, ya. aku anggap nyaman, Iya. mungkin juga beliau juga anggap nyaman. Jadi ya Jatuhnya ke perasaan. jatuhnya ke perasaan benar. Memang salah sih kalau bawa-bawa perasaan Iya. ya kan. Tapi maksudnya itu gimana hubungannya? Apakah bertahan lama atau sakit satu sama lain? Nah ini aku herannya nih Bang ya. Iya. Nah, aku mau cerita sedikit lah, Iya. praktek lah. Iya. Kenapa kalau misalnya kita berhubungan beda agama Bang, Heeh. kita tuh bisa lebih respect gitu Maksudnya? antara satu dengan yang lain. Jadi misalnya ketika aku misalnya kemarin aku pacaran sama muslim ya kan. Jadi aku bisa menghargai ketika dia puasa. Aku menghargai ketika waktu-waktu yang menentukan dia harus beribadah atau sholat. Toleransinya jadi tinggi ya? Jadi tinggi, Mas. Oh, Begitu iya. pun sebaliknya. Iya, ketika aku hari Minggu, ya dia ngingetin aku buat ibadah. Kayak gitu sih. Jadi lebih menghargai, toleransi lebih tinggi, ya walaupun memang beda kepercayaan. Beda kepercayaan dan kita tahu memang waktu itu kita berhubungan untuk pisah. Iya, iya. Dari awal kita udah menekankan bahwa dalam diri masing-masing ya. Iya. Jurang pemisahnya tinggi banget ya. Berhubungan untuk pisah. Dan salahnya memang ya itu tadi dari awal bawa perasaan ya kan. Tapi menurutku kayak apa ya? Aku nggak bisa bayangkan sih. Maksudnya kayak kita tuh suka, misalnya aku nih suka sama orang bilang kita toleransi apa segala macam. Itu kan lebih daripada cinta sebenarnya. Sudah sayang sebenarnya itu. Jatuhnya Bang. Tapi kita tidak bisa memiliki itu. Benar. Tapi seandainya katakanlah itu dibalik kita pengen nafsu lah katakan, pengen memiliki dia, apakah seperti itu juga? Toleransi juga bisa ngajakin ke sana atau ke sini ya? Ke sana itu maksudnya apa Bang? Ini pindah kah? Iya, maksudnya gitu. Kalau itu kan tadi katakanlah kamu bilang sih bukan cinta sih, kayak sayang lah sudah tanpa memaksa apapun segala macam. Nah, kalau yang aku maksudkan ini misalkan nih, aku suka sama kamu. Nah, terus ya atau aku yang pindah atau kamu yang pindah. Menurutku gitu. Kalau itu kemarin di hubunganku ya Bang, itu memang kita nggak ada apa namanya pemikiran untuk ke situ dan nggak ada pembahasan untuk ya udah kamu aja pindah ke agamaku atau aku aja pindah ke agamamu, itu nggak ada Bang. Oh nggak ada ya? Ya karena ya memang kita udah sama-sama dewasa juga waktu itu dan kita tahu ya kepercayaan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Iya betul. Memang benar kata orang, agama itu kepercayaan bukan warisan. Iya. Ya kan? Iya betul. Tapi mau bagaimanapun kita sayang sama orang, tetap kepercayaan kita itu adalah keyakinan kita. Asik, ya kelas kan? Sekali sih ini. Jadi apa namanya? Pasti nggak bakal memiliki kalau begitu. Pasti. Makanya aku tadi bilang kan Bang di awal, kita memang berhubungan untuk pisah. Iya sih. Karena kenyamanan semata aja. Jatuhnya teman aja sih itu sebenarnya. Ya. Cuman ada perasaan kali ya. Iya. Cuman ada sahabat lah ya. Ya gitulah. Cuman ada perasaan yang memang benar-benar kita nggak bisa miliki seutuhnya. Iya. Cuma karena lawan jenis aja. Kalau misalkan sesama jenis mungkin sohib akrab kali. Betul. Iya. Oke. Bicara soal sohib atau teman ya, circle pertemanan menurutmu selama ya kita sedewasa inilah, mana sih yang menurutmu yang paling menarik, ataukah satu iman atau beda iman? Menurut Bang Baga, pengalaman Bang Baga. Kalau aku ya Bang ya, memang nggak tahu kenapa aku selalu ada di circle pertemanan yang memang beda-beda agama.
Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Ah. Persentasenya kebanyakan memang seperti itu. Mau itu di pertemanan sekolah, mau itu di pertemanan kuliah. Oh, berarti kamu sekolah juga apa Negeri. namanya negeri? Oh, Negeri. bukan yang kayak Swasta. swasta kayak Enggak. sekolah Kristen gitu. Enggak. Oh. Aku memang dari awal negeri, Pak. Terus habis itu di kuliah, waktu itu di kampus, mau di unit kegiatan mahasiswa, futsal dan segala macamnya, itu memang benar-benar mayoritas temanku beda-beda agamanya. Oh. Dan ada beberapa orang yang memang jadi teman baik lah sampai sekarang. Di teman kerjaan pun seperti itu. Jadi ketika dia merayakan hari rayanya, aku menghargai, respect, begitupun sebaliknya. Kalau aku pribadi sih malah tambah seneng kalau teman yang maksudnya beda kepercayaan atau beda agama kali ya. Ya saat aku misalnya dalam dalam kita bicara di kerjaan aja, itu untuk kerjaan aja ya. Ya, Eh, ketika aku pengen libur ya, lebaranku, dia bisa cover. betul. Dan dia ketika libur lebaran dia atau hari Hari raya. hari rayanya dia, ya Abang bisa cover. kita juga gantian kan. Nah, apalagi kalau di bulan puasa ini ya juga itu tadi ya buat ngerasain gitu loh. Ya. Ada backupan kita di kerjaan gitu. Kalau misalnya kita di hospitality ya kan bang, Iya, kita nggak bisa menentukan bahwa oh aku maunya di kerjaan yang memang benar-benar muslim semua, atau Oh, aku nggak mau di pekerjaan yang benar-benar hotelnya itu isinya Kristen semua, kan kita nggak bisa kayak gitu. betul, Namanya betul. juga kita hospitality ya kan, bisa Iya. melayani, memberikan jasa. Ya salah satu jasa dan pelayanan yang bisa kita berikan adalah ya respect sama kepercayaan orang kalau menurut aku bang. Jadi melayani teman yang memang benar-benar memang harus beribadah terlebih dahulu ya. Ah. Ya go ahead aja gitu, Iya. silahkan. Kalau misalkan kayak kamu kan ibadahnya hari Minggu ya. Iya. Berarti kayak teman-teman tuh udah ngerti lah ya. Udah ngerti pasti. Oh. Jadi misalnya memang di waktu-waktu yang sholat kayak zuhur, mau asar, mau maghrib, ya itu kita, terutama aku sih sebenarnya, ya aku bakal standby dan aku nggak bakal kemana-mana, nggak bakal hilang-hilang lah istilahnya. Aku bakal standby di kitchen dulu, Iya. sampai benar-benar waktu Mereka mereka selesai. selesai ibadah, Oh iya. baru aku mungkin misalnya udah jam pulang atau jam istirahat ya aku pergi gitu sih bang. Tapi asik sih begitu ya. Kalau misalkan kayak pelajaran, kamu kan dulu sekolah ya negeri lah ya. Pasti kan otomatis pelajarannya mayoritas tuh. Iya benar. Terus kayak apa pelajaran di babmu sendiri? Kalau aku pasti dipisah. Kalau untuk dipisah ya? kalau untuk yang agama ini ya, Iya, berarti Kalau untuk ada agama kelas sendiri. ya di kelas sendiri. Oh, berarti ada nilainya juga? Ada pasti. Susah berarti. Kalau kita tuh sebenarnya dari aktif gereja atau enggak sih bang? Oh. Jadi nanti ada dari guru tuh minta referensi dari gereja nih. Kita nih aktif atau enggak? Iya, atau iya, gimana iya. penilaian pendeta dan pihak gereja terhadap Bagai kami ini. ya, Oh iya, iya. gitu. Nanti ada nanti rekomendasinya, terus kita kasih suratnya ke sekolah. Itulah jadi acuan mereka para guru-guru yang Kristen untuk di agamaku ya bang, itu untuk memberikan nilai kepada kami. Karena kalau di ajaran agamanya kan dia biasanya kan digabung bang. Jadi misalnya kita belajar agama di kelas 1A itu hari Selasa, di kelas 1B itu hari Rabu. Nah, tapi kan kalau di agamanya Kristennya keluar nih. Nah, nanti pas Kristen ngumpulnya dari Jumat misalnya. Pas yang Muslimnya sholat Jumat, ya kami ibadah betul. singkat. Iya. Nah, itulah jadi acuan untuk penilaian kami. Berarti bagus ya, tersistem berarti. Ya harusnya sih memang semua harus dengan sistem sih bang. Oh, so suasana Lebaran gimana menurut Bang Baga? Kan non Islam. Nah, terus pernahkah main ke tempat teman-teman yang merayakan Idul Fitri atau cuman incas di kerjaan aja, cuman sekedar mengcover mereka buat Idul Fitri bisa kumpul keluarganya? Atau pernah ikut juga merasakan gitu? Kalau aku pasti bang, pasti aku tuh ke rumah temanku. Aku ada teman yang memang bener-bener tuh masakan di rumahnya tuh enak banget. Oh iya. Mulai dari lontong sayur, terus habis itu pernah juga ketupat lah ya. Ketupat. Yeah. Terus dia juga pernah waktu itu di Lebaran tuh dia masak rendang bang. Jos pokoknya, nikmat banget. Ya makan gratis lah itu. Iya. Kan. Tapi silaturahmi. Momennya itu menurutku tuh bukan sekadar makanan, tapi maksudku kamu apakah dapat merasakannya kan? Kalau aku pribadi kan namanya perantau, otomatis ya
jarang lah Lebaran itu kumpul keluarga. Nah, ini kamu diundang temanmu kumpul keluarganya. Apakah kamu bisa merasakan momen itu? Momennya punya temanmu itu. Maksudku itu. Bisa. Aku memang bener-bener apa namanya kebanyakan bang. Kalau misalnya berteman itu juga dekat sama keluarganya. Oh. Jadi ya walaupun kita beda agama, ya itu tadi tetap respect. Dan itu juga jadi acuanku ketika mereka merayakan hari raya. Ya aku juga nggak cuma ke temanku doang, tapi ke orang tuanya, ke ibunya terutama. Apalagi yang temanku yang aku ceritain tadi tuh, itu ibunya kan dia punya warung tuh. Oh iya. Dan memang benar-benar tuh aku ya respect juga sama ibunya. Ketika dia masak tuh aku juga masih diingat. Oh iya, diundang lah ya. Diundang gitu benar. Dan ketika di hari raya aku tetap berkunjung sih. Pernah nggak dimintain bocil-bocil THR gitu? Siapa tahu kan ada bocil-bocil nggak tahu. Om THR om. Oh pernah. Aneh banget lagi. Aku bingung ya kan harus bersikap seperti apa. Iya. Tapi untungnya temanku harus backup sih itu. Oh, jadi dimintain juga. Dimintain juga. Karena itu kan momen Lebaran itu ya bocil-bocil atau anak-anak ya pasti mintanya THR. Iya betul. Ya, biarpun yang nggak tahu amplop kita isi 5.000, 10.000 ya terserah sih. Cuman ya pasti dia om THR om. Padahal dulu kita waktu kecil gitu juga ya. Iya. Di rumah orang nggak kenal ya kan. Iya. Yang penting ada 2.000 dah. Lumayan gitu bang. Iya 2.000 5.000 sudah ya kan. Iya betul. Padahal kita nggak kenal tuh orangnya. Oke. Oke kayaknya kita tutup aja nih ga. Podcast ngobrol singkat kali ini. Pesan-pesan aja, siapa tahu teman-teman yang nonton ini buat teman-teman sobat Akai, apa sih pesan dari seorang Bang Baga untuk non muslim kah, untuk yang muslim kah? Oke, ini aku buat general aja bang ya, Iya. overall lah ya. Iya, overall aja. Ya, aku sih lebih menekankan untuk respect lah teman-teman terhadap satu sama lain. Bukan hanya soal agama, tapi soal ras, suku, bangsa juga. Jadi kehidupan sosialisasi kita itu juga lebih enak lah ngejalaninnya. Ketika satu ada keperluan, kita backup. Ketika kita ada keperluan, teman kita juga bisa backup. Jadi jangan serta-merta cuma beranggapan bahwa kamu jahat, aku baik, atau aku jahat, kamu baik, ya enggak. Semua punya titik baik dan semua juga punya titik nakal. Mantap. Thank you loh bang. Oke, thank you. Bagus sekali. Terima kasih banyak Bang Baga sudah mau datang ke sini. Oke teman-teman, kayaknya di sini aja podcast kita hari ini. Saya Jul dan ini teman saya Bagaimana lu? Sampai jumpa. Bye.